Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu pelatihan IHT kita. Kita buka dulu. Baik, sebelum kita mulai session kita hari ini, mungkin kita berdoa dulu Bu ya. Saya pimpin. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke session, karena ini nanti kita sesinya sampai sore ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita akan ada refresh sedikit. Ini ada ice breaking. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan, di mana 3 pertanyaan ini jawabannya cuma 1. Bisa dipahami Bu ya, ada 3 pertanyaan, tapi jawabannya cuma 1. Pertanyaan pertama adalah, ini malah saya lupa. Ada apa di hutan? Yang kedua, sedang apa di kamar mandi? Yang ketiga, kakinya kenapa? 3 pertanyaan itu jawabannya 1. Apa kira-kira Bu jawabannya? Saya ulangi Bu ya. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, di hutan ada apa? Yang kedua, di kamar mandi sedang apa? Yang nomor 3, kakinya kenapa? Apa Ibu jawab? Dit? Basah Pak jawabannya. Masih kurang tepat Bu. Kurang tepat ya. Ya. Mandi Pak. Masih kurang tepat. Oke, jawabannya adalah keramas Bu. Keramas. Ya, di pertanyaan pertama, di hutan ada apa? Ya, jawabannya keramas. Ya kan, keramas. Pertanyaan begitu. kedua, sedang apa di kamar mandi? Keramas. Yang pertanyaan ketiga, kakinya kenapa? Keramas. Keramas, ya begitu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di IHT kali ini kita melanjutkan dari sesi kemarin ya Bu ya. Jadi mengenai cara menentukan alur tujuan pembelajaran. Nah, di session kali ini kita akan bagaimana cara membuat perangkat ajar, yaitu nanti diwujudkan dalam pembuatan perangkat ajar ya Bapak Ibu seperti modul ajar. Oke Bapak Ibu, saya akan coba paparkan ini materinya tentang bagaimana cara membuat modul ajar atau bagian dari perangkat pembelajaran. Modul ajar itu adalah kalau nanti kita buat dalam perangkat pembelajaran Bu, itu nanti berisi targetnya Bu ya apa di dalamnya itu ada unsur profil pelajar Pancasila, kemudian nanti dibagi dengan capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran ini nanti menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, ini disebut dengan modul ajar.
Jadi modul ajar. Nah, ini kalau lihat dari definisi, ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai. Nah, di dalam penyusunan modul ajar itu terdapat komponen-komponen yang secara umum dibagi menjadi 3 komponen. Itu ada informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Yang pertama kita lihat di komponen pertama ya Bu ya, informasi umum. Komponen yang pertama informasi umum itu nanti berisi identitas modul. Kalau identitas modul itu ada nama penyusun, kemudian institusi, kemudian ada jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi awal. Ini merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tersebut. Ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar akan dirancang. Kemudian masih di bagian informasi umum, ini ada profil pelajar Pancasila. Ini merupakan profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir atau yang diinginkan daripada kurikulum baru ini, Bu. Jadi profil Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang nanti dalam penyusunan modul ajar itu 6 dimensi profil pelajar itu terintegrasi dalam komponen modul ajar dalam kegiatan belajar mengajarnya. Baik itu nanti terlihat di materi dan atau mungkin kegiatan proyek dan asesmen. Kemudian masih dalam bagian komponen yang pertama, informasi umum, itu nanti juga diisikan sarana dan prasarana. Jadi alat bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu apa saja. Kemudian target peserta didik. Jadi dalam menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar itu didesain sedemikian sehingga modul ajar ini bisa diterapkan untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi sifatnya modul tersebut fleksibel, bisa diterima atau bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian masih bagian dari informasi itu cantumkan juga model pembelajaran. Ya. Di saat pandemi ini model pembelajaran itu muncul, ada pembelajaran dalam jaringan, PJJ daring maupun dalam PJJ luring dan atau blended learning, kedua-duanya digabung, semi daring dan semi luring. Kemudian kita masuk yang komponen kedua, yaitu komponen inti. Tadi di komponen pertama adalah informasi umum, yang berikutnya komponen inti, masuk dalam pembelajarannya langsung ke aktivitas anak ya Bapak Ibu. Nah, di tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari wujud pemahaman. Kemudian pemahamannya itu bersifat bermakna. Maksudnya begini, informasi tentang manfaat yang akan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Setelah pembelajaran si anak itu akan merasa ini sangat bermakna, bermanfaat kehidupannya. Kemudian di komponen inti ini
itu dimunculkan juga dengan pertanyaan pemantik atau pemicu. Ya, ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Pertanyaan pemantik ini untuk memandu siswa memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah membuat pertanyaan pemantik, berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, urutan dalam kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan pula opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran, berikutnya adalah asesmen. Asesmen ini terdiri atas 3, yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan itu ada asesmen pada ranah sikap, kemudian yang itu adalah pelajar Pancasila. Nanti wujud dari asesmennya bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman saya, dan sebagainya. Kemudian performa, kemudian tertulis. Kemudian ada pengayaan dan remedi. Nah, komponen terakhir adalah lampiran. Ini nanti dalam perangkat pembelajarannya itu kita buat pertama itu lembar bertiga peserta didik. Ini diperbanyak, ya, LKPD ini bisa diperbanyak sesuai dengan jumlah siswa gitu. Kemudian yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik atau materi singkat itu nanti disisipkan di lampiran. Kemudian untuk sumber bacaannya atau ya ada kata-kata atau istilah itu nanti dicatatkan dalam glosarium, dan terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian ini adalah prinsip pengembangan dalam modul ajar. Yang pertama adalah yang ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam membuat modul ajar. Yang pertama itu relevan dan kontekstual, ya, atau berhubungan dan sesuai dengan fakta. Yang kemudian yang kedua berkesinambungan. Nah, dalam prosedur penyusunan modul ajar ini Bapak Ibu ada 6 langkah: analisis kondisi, kemudian identifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila, kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian ada susun modul ajar, kemudian yang kelima pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi dan tindakan. Jadi itu Bapak Ibu mengenai cara penyusunan modul ajar. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi ya Bapak Ibu. Kita pre-memori, lanjut kita ke kegiatan workshop. Silakan Bapak Ibu, ini ada LK yang formatnya sudah disesuaikan dengan presentasi tadi. Silakan Bapak Ibu di-download, itu sudah saya share di grup di WA. Silakan dikerjakan mandiri. Ya, silakan Bapak Ibu.
Sembari itu juga Bapak Ibu kita berinteraksi dengan saya sambil mengajarkan sambil mengerjakan kalau misalnya ada yang belum dipahami ya Bapak Ibu. Oke, pre-memory. Lanjut kita ke setelah Bapak Ibu membuat perangkat pembelajarannya, selanjutnya adalah mempresentasikan hasil daripada penyusunan perangkat ajar Bapak Ibu. Silakan masing-masing Bapak Ibu presentasikan ya hasil daripada pekerjaan Bapak Ibu. Oke, pre-memory. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan IHT kita dari mulai pagi hingga ini sekarang sudah asar ya Bapak Ibu, sudah lewat asar jam pukul 16.00. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk menyusun modul ajar itu ada 6 tahap. Ya, itu dimulai dari analisis kondisi, kemudian membuat atau menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian membuat alur tujuan, kemudian susun modul ajar, terus kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir adalah membuat asesmen atau evaluasi tindak lanjut. Demikian IHT pada sesi kita hari ini. Alangkah baiknya kita tutup sesi kita hari ini dengan membacakan doa. Kepada Ibu Dian ya, untuk memimpin doa penutup, Bu. Siap, Pak. Oke, monggo. Oke. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Topik dapat kita terserap dengan baik, kemudian dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita selanjutnya. Oke, berdoa mulai. Selesai, saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih kepada Ibu Dian Sri Purwanti. Baik, apabila dalam penyampaian saya ini banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk